Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Guru Hakin di sini. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi fisika kelas 12 IPA ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu agar kalian mendapatkan informasi terkait dengan dunia pembelajaran di sekolah kalian, seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang konsep listrik arus searah ya, dengan sub pokok bahasan yaitu kuat arus listrik ya. Oke, sebelum masuk ke materi kuat arus listrik, ada beberapa istilah yang kalian harus tahu. Seperti ini, ada istilahnya nanti arus listriknya. Apa itu arus listrik? Arus listrik adalah nanti aliran muatan positif. Aliran muatan positif artinya alirannya itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial yang lebih rendah, atau bahasa sederhananya itu bergerak dari kutub positif ke kutub negatif, seperti itu ya. Ada juga istilah lainnya yang disebut dengan arus elektron. Apa itu arus elektron? Yaitu adalah aliran muatan negatif atau elektronnya. Artinya pergerakan alirannya itu dari potensial yang lebih rendah ke potensial yang lebih tinggi, seperti itu ya. Jadi kebalikan dari arus listrik ya. Namun untuk kedepannya kita akan kalau kalian nanti mendengar ada istilahnya arus, berarti itu adalah arus listrik ya. Khusus di materi ini di pokok bahasan listrik arus searah ini. Nanti kalau kalian mendengar istilah atau kata arus, berarti itu adalah arus listrik ya, bukan arus elektronnya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Oke, untuk sebagai permisalan, bahwa contoh permisalan arus listrik itu seperti ini ya. Misalkan Bapak punya di sini ada dua jenis muatan di sana. Di sini muatan A dan muatan B. Di sini di muatan A ada muatan positifnya 3, di muatan B itu 2. Maka kemanakah arus listriknya? Ini kita berbicara tentang arus listrik ya, yaitu ingat konsepnya dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah ya, seperti itu. Maka pergerakan arusnya adalah dari A ke B, seperti itu ya. Kemudian Bapak punya contoh yang lain juga seperti ini. Kalau di sini itu misalkan ada positifnya 2, di sini negatifnya misalkannya 3. Kemanakah arah arus listriknya? Jawabannya adalah kan misalkan ini A, ini dan B, maka pergerakannya adalah ya tetap dari yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi yang positif terutamanya pasti ya. Pergerakannya adalah arus listriknya adalah dari A ke B ya. Oke, seandainya nanti ada dua muatan A dan B, masing-masing di sini negatifnya misalkan di sini 4 dan negatifnya di sini misalkan 2 ya. Kemanakah arah arus listriknya? Ingat, ini negatif ya, berarti muatan negatif, berarti yang potensial yang lebih tinggi, bukan yang negatifnya banyak, tapi negatifnya yang lebih sedikit. Inilah potensialnya yang lebih tinggi. Maka pergerakan arus listriknya adalah dari B ke A, seperti itu ya. Nah, kalau arus elektron itu tinggal dibalik aja ya, seperti itu ya. Oke, itu materi dasar konsep dari istilah-istilah yang perlu kalian ketahui terkait dengan materi di awal ini ya. Oke, adapun materi tentang kuat arus listrik. Nah, kira-kira kuat arus listrik, kira-kira ada yang pernah dengar ya, yang biasa disimbolkan dengan I ya, kuat arus listrik. Apa itu kuat arus listrik? Kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan itu disimbolkan dengan Q besar ya. Banyaknya muatan yang mengalir pada suatu rangkaian ya, tiap waktu ya, tiap waktu. Nah, waktu itu disimbolkan dengan T ya, seperti itu. Kalau secara matematis, ini kan secara fisiknya kita sudah tahu istilahnya bahwa
kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan atau Q yang mengalir tiap waktu ya, seperti itu ya, yang mengalir setiap waktu. Oke, kalau kita gambarkan secara matematis, maka persamaannya akan menjadi bahwa nilai I itu sama dengan Q dibagi dengan T. Ya, tepat sekali. Q dibagi dengan T. Apa itu I? I adalah kuat arus. Satuannya apa? I itu adalah kuat arus atau arus ya. Arus listrik, kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere. Ampere. Tulisannya ampere ya. Ampere. Kemudian Q itu adalah muatan listrik. Muatan listrik. Satuannya adalah satuannya apa? Coulomb. Kemudian T itu adalah waktu. Waktu. Satuannya adalah dalam internasional yaitu sekon. Ya, seperti itu ya. Oke, ada juga persamaan lain dari kuat arus listrik itu, di mana kita ketahui bahwa nilai Q itu adalah banyaknya elektron terhadap muatan elektron itu sendiri ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita jabarkan, ketahui bahwa I sama dengan, nah Q itu kan nilainya, di mana Q itu kan nilainya adalah jumlah elektron ya. Muatan itu kan jumlah elektron ya, seperti itu. Jumlah N itu adalah jumlah, ini adalah muatan elektron atau istilahnya itu banyaknya elektron ya, seperti itu. Maka ini kita bisa jabarkan menjadi Q itu adalah N dikali dengan E dibagi dengan T. Apa itu N? Nah, kita korek dulu sedikit. N itu adalah jumlah elektron. Jumlah elektron. Nah, seperti itu. Kalau E itu adalah muatan elektron. Muatan elektron. Nah, berapa nilainya? Nilainya E itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Ya, seperti itu ya. Sedangkan T adalah yaitu tetap waktu, seperti itu ya. Nah, itu beberapa persamaan ya terkait dengan kuat arus listrik ya. Oke, untuk lebih memahami materi ini kita langsung aja ke contoh soal seperti itu ya. Oke, contoh yang pertama ini adalah tentang kuat arus listrik. Kalau kita baca di sini contoh soalnya, sebuah rangkaian arus searah mengalir arus sebesar 500 ampere ya. Kita tandai dulu 500 ampere, 500 miliampere maksudnya. Kemudian tentukanlah banyaknya muatan, bukan buatannya, banyaknya muatan yang mengalir tiap detik selama 2 menit, seperti itu ya. Kalau kita kumpulkan di sini ada waktu dan ada arus. I-nya itu berapa I-nya? I-nya itu adalah 500 miliampere. Ini kan mili itu 10 pangkat min 3 ya, maka dalam ampernya adalah 0,5 ampere, itu I-nya ya. Kemudian waktunya di sini adalah 2 menit. 2 menit artinya nilainya adalah dalam sekon berapa? 120 sekon. Yang ditanyakan adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap detik, bukan buatannya. Berarti itu Q-nya. Nah, sama dengan berapa ya? Kalau persamaan awal kan kita ketahui di materi, yaitu bahwa nilai I itu sama dengan Q dibagi dengan T atau banyaknya muatan tiap detik ya. Maka dari sini kita dapat mencari hasilnya bahwa nilai, kalau ini untuk mencari Q apa ya? Q sama dengan, maka jawabannya adalah I dikali dengan T. Oke. Maka Q di sini sama dengan I dikali dengan T. Maka nilai I-nya itu kan 0,5 dikali dengan waktunya berapa waktunya? 120 detik atau 2 menit ya. Kali 120 jadinya adalah berapa? 60 Coulomb. Seperti itu ya. Itu contoh soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua.
Oke, ini contoh soal yang kedua. Kita baca soalnya dulu. Dalam sebuah rangkaian arus searah mengalir arus sebesar 4 ampere. Oke, kita tandai I-nya sama dengan 4 ampere ya. Berapakah banyaknya elektron yang mengalir selama 4 detik? Banyaknya elektron berarti jumlah N-nya ya, sama dengan berapa ya, yang mengalir tiap 4 detik ya, berarti T-nya itu adalah 4 second ya. Kemudian nilai muatan elektron itu berapa? E sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Maka dari sini di persamaan sebelumnya kita dapatkan bahwa nilai I itu sama dengan N dikali dengan E dibagi dengan T. N itulah jumlah elektron, E itu adalah muatan elektron, T adalah waktu, I adalah arus. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai N itu persamaannya menjadi I dikali T dibagi dengan E. Masukkan sekarang persamaannya bahwa nilai N sama dengan I dikali dengan T dibagi dengan E. Oke, sekarang dimasukkan. I-nya itu 4 ampere dikali dengan T-nya itu T-nya 16, T-nya 4 detik, terus arusnya 4 ampere dibagi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Maka jadinya berapa di sini? Jadinya adalah 4 kali 4 berapa? 16 dibagi dengan 1,6. Yang 10 pangkat min 19 ini kalau dia naik jadi 10 pangkat 19. Oke, 16 dibagi 1,6 jawabannya adalah 10 dikali dengan 10 pangkat 19. Maka hasilnya adalah 10 pangkat 20 ya, seperti itu. Jadi jumlah elektronnya adalah 10 pangkat 20 elektron ya, seperti itu ya. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya Bapak cukupkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.